Soalnya pokok pertama yang diperlukan oleh warga Kampung Naga di sini, yang diperlukan itu ketenangan, bukan kesenangan. Halo semuanya, kali ini saya akan mengajak kalian kembali ke Kampung Naga, Tasikmalaya, Jawa Barat. Dikarenakan banyak pertanyaan dari komen-komen tentang kampung adat dari Jawa Barat yang masih memegang teguh tradisinya ini, maka vlog kali ini adalah jawaban khusus yang dibuat bagi kalian yang sudah berkontribusi di kolom komen pada vlog Kampung Naga sebelumnya. Silakan tonton sampai akhir karena beberapa jawaban dari pertanyaan kamu bakal ada di sini. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu, nama saya Kang Urya. Saya sebagai masyarakat di Kampung Naga, sebagai pemandu juga. Untuk masalah dulu sebelum menjadi Kampung Naga itu kampung apa gitu kan. Nah memang seingat saya itu kan Kampung Naga udah ada dari dulu. Nah itu kan bahkan jauh sebelum ada Islam juga, itu kan dulu Islam masuk ke Kampung Naga itu abad 14. Nah itu untuk lamanya Kampung Naga itu mungkin bisa diambil dari sana gitu kan. Udah berapa tahun gitu kan Kampung Naga sampai sekarang. Untuk masalah tadi kan, untuk masalah pendidikan memang di Kampung Naga khususnya itu untuk fasilitas nggak ada. Cuman untuk masalah pendidikan sendiri, jadi silakan bebas gitu kan. Untuk masalah sekolah mungkin, jadi orang Kampung Naga itu boleh sekolah luar. Begitu misalnya mereka tadi bisa dikatakan udah sukses ya, nah itu udah sukses, itu boleh kembali lagi ke sini. Nah cuman dengan syarat jadi mengikuti aturan lagi yang ada di sini. Nah itu, nah cuman untuk masalah tadi alat-alat modern atau apa, nah itu memang ada yang bisa dibawa, ada yang enggak. Nah jadi seperti halnya untuk masalah sekarang mungkin kemajuan teknologi kan, jadi seperti istilahnya HP atau apa itu bisa dibawa ke sini, cuman untuk masalah listriknya ya mohon maaf itu nggak bisa gitu kan ke sini. Nah itu. Untuk masalah nginep gitu kan, jadi pengunjung itu diperbolehkan nginep di Kampung Naga, cuma dengan syarat sebelum hari H kesini itu harus ada survei atau istilahnya minta izin sama ketua adat tadi di sini. Kalau misalkan dikasih izin itu silahkan bisa nginep di sini, cuman karena berhubung di Kampung Naga gak ada penginapan, nah paling di Kampung Naga itu nginep di rumah-rumah warga, jadi digabung sama warga. Nah itu yang paling banyak itu yang nginep di sini tuh dari anak-anak sekolah. Nah cuman yang harus jelas itu tanggalnya tanggal berapa, terus juga jumlahnya sekian. Kalau jumlahnya itu sih bisa nyusul gitu, cuman tanggalnya, soalnya kan kalau di Kampung Naga itu biasanya suka melaksanakan kegiatan adat atau sering melaksanakan kegiatan adat atau kegiatan gotong royong atau, nah itu bila mana misalkan ada acara-acara seperti itu, jadi bentrok istilahnya dengan acara-acara adat itu nggak bisa kunjungan ke sini. Kalau untuk penginapan ada di atas di area parkir, itu ada homestay juga di sana. Nah cuman untuk sekarang itu yang diperbolehkan nginep di sini itu anak-anak sekolah. Jadi kalau misalnya keluarga itu paling biasanya mereka itu nginep di homestay di atas. Nah cuman aktivitas itu ke sini. Tapi itu dengan syarat sudah diizinkan sama lembaga adat. Nah itu jadi kalau misalkan dikasih izin sama lembaga adat silahkan. Itu bisa jadi warga Kampung Naga atau masyarakat juga menerima gitu kan. Jadi untuk masalah makanan, nah memang di Kampung Naga berhubung sama ya di sini untuk masalah makanan. Jadi makanan pokok bisa dikatakan makanan pokok itu sama nasi. Itu makan nasi sama. Nah cuman tadi untuk masalah lauk pauknya itu beli ke pasar atau misalkan nanam di sini. Nah jadi berhubung warga Kampung Naga itu punya lahan atau punya tanah ya, istilahnya punya tanah. Jadi biasanya selain mereka itu nanam padi, jadi untuk di sela-selanya atau di pematang-pematangnya itu kan biasanya mereka itu suka nanam seperti halnya sayuran misalnya.
Jadi seperti misalkan nanam bawang gitu kan, seperti nanam singkong atau apa sayuran, biasanya suka ditanam di sana. Bahkan di pinggir-pinggir kolam ikan, nah itu kan banyak juga ditanam seperti sayur-sayuran yang bisa dijadikan untuk lauk pauknya. Nah itu, nah memang tadi bisa dikatakan pergi beli ke pasar, itu boleh sebenarnya. Ke Kampung Naga itu biasanya tiap hari itu ada yang jualan keliling. Nah untuk lauk pauknya bisa beli ke sana. Nah untuk masalah makanan sendiri, jadi di Kampung Naga itu nggak ada yang nyampe misalnya 2 hari, 3 hari, 4 hari. Jadi biasanya rata-ratanya di sini 1 hari, 2 hari makanan habis. Jadi seperti daging. Jadi daging nggak disimpan di dalam kulkas. Jadi dagingnya itu seger. Beli sekarang, besoknya habis. Nah itu makanya kalau di Kampung Naga itu untuk makanan itu serba mendadak istilahnya. Jadi makanannya seger-seger kalau di sini. Kami tiasa pesen kan masuk minggonan ka dieu pami anu aya angkat nyalira pas ngaparna nuhun seurupina istri mah da seueur ieuna geuning seurupina angun. Nah ini kan ada 2 pintu ya. Untuk perbedaannya kalau misalkan di bagian depan rumah, di sini kan khusus di bagian dapur itu rumah ada anyaman-anyaman dari bambu. Jadi kalau misalnya untuk ruang tamu seperti ini ya, nah ini ada jendela-jendela dari kaca juga, ada golodog atau kalau di luar itu teras rumah. Nah terus juga ini ada yang ukurannya lebih besar, bisa dikatakan balai-balai gitu kan. Nah ini bagian dapur. Nah ini buat masak itu ada namanya tungku atau hawu. Nah ini nama ruangannya goah. Jadi tempat untuk nyimpen padi, beras itu disimpan di goah. Jadi di belakang rumah, kalau di Kampung Naga itu digunakan tempat untuk istirahat atau kamar. Nah, kita misalkan masuk nih ke dalam ruangan, ke dalam rumah istilahnya, dalam satu rumah. Jadi begitu kita masuk, itu yang paling depan ruang tamu sama dapur. Nah, ini ada ruang tamu ya, sebelah sini. Nah, cuman kalau untuk di ruang tamu, paling ada lesehan seperti ini. Jadi nggak ada istilahnya kursi gitu kan. Paling di sini cuma tikar atau lesehan seperti ini. Seperti tadi ada yang nginep atau apa. Nah itu biasanya mereka itu tidur di sini karena berhubung nggak ada listrik. Nah ini ada di atas di sebelah sini. Nah ini ada lampu petromak. Penerangan di dalam rumah itu biasanya menggunakan lampu-lampu seperti ini. Nah ini di sini ada yang lebih kecil, ada ukuran seperti ini kan, ada lampu lentera juga. Nah ini saung lisung tempat untuk numbuk padi gitu kan. Nah jadi ada di sini. Jadi dia karena berhubung di sini gak ada mesin penggilingan padi, jadi untuk masyarakat Kampung Naga itu mengolah padi menjadi beras itu masih dengan cara ditumbuk di sini. Nah ini untuk mata air di Kampung Naga. Jadi untuk pengairan dari mulai misalnya masak gitu kan, atau misalnya untuk air minum, nah itu warga Kampung Naga itu semuanya ngambil dari sini. Nah cuman untuk sumbernya, jadi itu dari atas, itu yang ada di pinggir tebing, ini yang ada di tembok kalau sekarang udah direnovasi itu tahun 2007. Misalkan mau musim hujan atau misalnya mau musim kemarau, itu airnya tetap seperti ini. Nah itu bahkan katanya dulu pernah ada peneliti yang neliti ke sini, jadi air di sini tuh tanpa dimasak langsung diminum itu nggak jadi masalah gitu kan. Cuman untuk masyarakat Kampung Naga itu kan buat jaga-jaga tetap dimasak dulu. Nah ini buat kamar mandi ya. Jadi karena berhubung di sini di dalam rumah itu nggak ada kamar mandi, jadi warga Kampung Naga itu bikin kamar mandi dipisah dari rumah. Jadi ini ada salah satunya, ini ada yang tertutup, ini juga bahkan ada yang terbuka. Pernah dulu itu kan ada yang menggunakan drone atau apa itu kan. Jadi nggak bisa itu karena kamar mandi di sini itu kebanyakan terbuka. Nah itu makanya itu nggak boleh gitu kan. Warga Kampung Naga beragama Islam, cuman Islam ini kan Islam turunan. Jadi Islam turun itu turunan dari orang tua. Sarana ibadahnya tepat ada di sini. Jadi ini ada di pertengahan. Nah ini buat ngambil air wudhu itu ada dari sini. Jadi kalau misalkan yang sebelah sini ini agak airnya bening, itu dari mata air dari sebelah barat. Cuman kalau misalkan ini dari Sungai Ciulan untuk ngambil airnya. Nah ini untuk dalam masjidnya ya. Nah, ini dalamnya, nah kita bisa lihat ke sini ada tempat untuk mimbar juga. Nah, ini biasanya untuk perempuan ada di sini. Nah, itu kan ada ini ada sekatnya juga gitu kan. Satu kampung ini kan ada 300 orang, 300 itu di sini muat. Bahkan lebih dari 300 orang. Itu bisa masuk ke sini. Ini karena berhubung belum ada pengeras suara ya. Jadi untuk memberitahu yang 5 waktu masih menggunakan kentungan sama bedung. Kalau misalnya subuh
itu mukul kentungan, terus bedug. Lanjut ke duhur. Kalau duhur itu nggak pakai kentungan, jadi langsung bedug. Duhur, asar. Nah terus untuk maghrib sama isya sama kentungan dulu, bedug. Jadi sebagai warga negara hak, tadi juga hak sama kewajiban sama. Jadi itu kan masuknya ke dalam pemerintahan. Nah kebetulan di Kampung Naga juga ada RT, RW, kepala dusun ada di sini. Nah cuman karena di Kampung Naga itu kampung adat, jadi ada lagi dari lembaga adat. Itu ada 3. Jadi yang pertama itu ada kuncen. Yang keduanya ada punduh, yang terakhir ada lebe atau yang ketiga. Jadi itu bisa dikatakanlah lembaga adat. Nah jadi ada lembaga adat, ada lembaga formal atau lembaga pemerintah. Kuncen itu tugasnya sebagai pemangku adat. Sekaligus biasanya kalau di Kampung Naga itu kan melaksanakan upacara adat atau kegiatan adat. Nah, itu dipimpin sama Kuncen. Nah, terus yang kedua di sini itu adalah punduh. Kalau untuk punduh sendiri tugasnya itu di bidang kemasyarakatan. Jadi tugas punduh di sini mengayomi masyarakat yang ada di Kampung Naga. Itu tugas punduh. Nah, terus yang terakhir ada lebe. Nah, lebe di sini agak sedikit berbeda ya. Jadi kalau misalkan di luar ada juga sama lo sebutannya lebe. Tugasnya untuk nikahin. Nah kalau di Kampung Naga, lebe di Kampung Naga itu tugas utama lebe itu memandu penerima jenazah. Jadi bila mana misalnya ada masyarakat Kampung Naga yang meninggal, jadi dari awal sampai akhir itu dipandu sama lebe. Nah kalau untuk masalah pemakaman, memang kami sediakan itu di luar pemukiman untuk pemakamannya. Jadi pemakaman itu ada yang di sebelah utara, terus juga ada yang di sebelah selatan. Nah ini di samping saya ini ada salah satu bangunan itu buat tempat musyawarah. Itu kalau misalnya ada musyawarah warga itu biasanya dilaksanakan di sini. Nah ini namanya balai kampung. Biasanya seperti halnya wawancara sama sesepuh atau sama Pak Kuncen itu di balai kampung. Nah biasa juga digunakan tempat untuk istirahat. Jadi pengunjung yang kunjungan ke sini itu bisa sekalian istirahat di sini di balai kampung. Nah ini di bagian dalamnya, bagian dalam balai kampung. Di sebelah sini alat musik dari sini. Nah ini namanya terbang gemerung. Biasanya warga Kampung Naga itu ngadain acara seperti muludan gitu kan. Jadi baca sholawat mulud itu di sini diiringi alat musik terbang gemerung. Ini kalau di luar mungkin seperti rebana. Selain alat musik terbang ini ada angklung. Ini ada di sebelah sini, ada angklung juga. Ini namanya angklung bareng. Nah ini angklungnya kan besar-besar seperti ini. Angklungnya. Nah ini biasanya angklung itu dipentaskan kalau ada 17 Agustusan atau juga biasanya ada sunatan massal warga. Untuk masalah kayu bakar sendiri memang di sini kan ada hutan gitu kan. Jadi ada 2 hutan kebetulan. Kalau di sini jadi yang pertama itu ada hutan larangan, terus yang kedua ada hutan keramat. Nah jadi sama keduanya juga itu nggak bisa dimanfaatin. Maksudnya nggak bisa dimanfaatin itu nggak bisa diambil kayu bakarnya. Nah itu jadi untuk masyarakat Kampung Naga sendiri. Jadi karena berhubung di sini untuk masak masih menggunakan tungku. Nah jadi dari mana gitu kan mereka mengambil kayu-kayu bakar itu. Nah jadi kayu bakarnya itu yang pertama. Jadi kalau misalnya kita punya kebun, nah di kebun kan otomatis banyak tuh ada kayu-kayunya. Jadi bila mana ada salah satu kayu yang mati istilahnya itu bisa dijadikan buat kayu bakar. Bila mana di kebun udah nggak ada gitu kan. Jadi karena berhubung di sini nggak bisa ngambil ke hutan, jadi mereka itu beli keluar sebenarnya. Jadi mereka itu lebih baik beli menggunakan uang daripada ngambil ke dalam hutan. Nah ini untuk hutan larangan itu ada di sebelah sini. Nah ini mulai dari sebelah sini nyampe ke sebelah utara. Nah ini untuk hutan larangannya itu ada di seberang Sungai Ciulan. Nah itu ada di sebelah sini lokasinya. Di sini ada aturan juga kan dari orang tua itu. Jadi seperti tadi ada amanat wasit akibat gitu kan. Jadi ada kata pamali gitu kan di sini. Jadi kata orang tua pamali gak boleh udah. Itu kalimat terakhir jadi nggak bisa tawar menawar gitu kan. Jadi dilarang itu memang tujuan utamanya untuk melestarikan lingkungan, untuk melestarikan hutan. Nah itu. Jadi untuk masalah populasi itu sebenarnya kalau misalkan sekarang kan udah ada yang membatasi itu KB untuk masalah populasi. Nah cuman biasanya kan untuk di Kampung Naga gitu kan. Jadi semakin hari warga memang semakin banyak. Jadi bila mana misalnya ada yang melahirkan itu kan otomatis warga bertambah. Nah cuman kalau untuk di sini itu dari dulu itu yang membatasi untuk Kampung Naga itu lahan. Jadi luas area yang 1,5 hektar itu sebenarnya sudah menjadi tadi salah satu buat menangani populasi penduduk juga. Nah, jadi sudah dibatasi dengan lahan tersebut.
Jadi bila mana misalnya populasinya bertambah, otomatis kan nambah bangunan. Nah karena berhubung lahannya sudah habis, nah jadi mereka mau gak mau harus bikin rumah di luar. Soalnya kan di Kampung Naga sudah nggak ada. Nah untuk masalah perjodohan bebas, tapi bersyarat kalau di sini. Jadi bebasnya begini, jadi bebas mau nikah sama orang luar, jadi nggak diharuskan misalkan nikah sama orang Kampung Naga itu kan. Nikah sama orang luar silahkan, cuman ada syaratnya yang tadi gitu kan. Jadi untuk syarat utamanya itu harus satu kepercayaan atau satu agama. Nah itu kebetulan untuk masyarakat Kampung Naga beragama Muslim. Warga luar nih, misalkan nikah sama orang sini contohnya. Nah itu boleh tinggal di sini silahkan. Tapi dengan syarat ya harus mengikuti aturan yang ada di sini. Jadi dari mulai misalnya untuk masalah bentuk rumah gitu kan, dibikin harus seperti ini. Nah terus juga kan kalau di Kampung Naga ya khususnya kampung adat, ada aturan-aturan tertentu gitu kan. Jadi selagi mereka itu mengikuti itu silahkan. Bahkan di Kampung Naga juga itu banyak warga yang tinggal di sini itu istilahnya pendatang. Jadi pendatang itu yang mereka itu punya ikatan, ya salah satu contohnya nikah sama orang Kampung Naga, itu tinggal menetap di sini itu ada. Jadi untuk masalah kemarin, jadi seperti waktu tahun-tahun kemarin itu kan waktu ada pandemi gitu kan. Nah memang warga di Kampung Naga itu nggak berhenti sekolah gitu kan, tetap mengikuti pelajaran atau mengikuti sekolah. Nah cuman kalau misalkan di sini kan tadi dari mulai tingkatan-tingkatan, jadi tingkatan SD misalnya, atau misalkan PAUD gitu kan. Jadi tingkatan SD itu, nah justru gurunya sendiri yang ke sini. Jadi gurunya itu yang langsung datang ke sini, ngajar di sini. Nah kebetulan di sini ada salah satu ruangan itu ruangan umum. Jadi digunakan untuk, kalau untuk warga itu biasanya digunakan untuk tempat musyawarah. Jadi kalau di sini namanya balai kampung. Nah jadi seperti kemarin itu waktu ada pandemi, jadi ngajarnya di sana. Memang untuk masalah tadi ya, untuk masalah kemajuan zaman istilahnya, kemajuan teknologi, memang itu nggak bisa dipungkiri. Istilahnya nggak ada ruang untuk sembunyi gitu kan. Nah berhubung di Kampung Naga itu kan masyarakat kampung adat masih tetap mengikuti adat istiadat, masih tetap dipegang gitu kan. Nah memang untuk masalah tadi sedikit diberi kebebasan. Jadi untuk masalah kemajuan teknologi atau kemajuan zaman itu sebenarnya bisa masuk ke sini. Jadi seperti misalkan salah satu contohnya nih, alat teknologi misalnya seperti handphone, TV, radio, itu silakan. Cuman untuk masalah tadi, untuk masalah listrik, memang untuk masalah listriknya sendiri dulu itu sempat ditawarin sama pemerintah, bahkan katanya untuk masyarakat Kampung Naga itu gratis, tapi ditolak. Jadi yang pertama, mereka itu masih melestarikan adat istiadat. Dan terus yang kedua, jadi dikhawatirkannya bila mana misalnya listrik masuk ke sini, itu terjadi kesenjangan sosial. Soalnya kan kalau untuk masalah listrik itu bisa melunturkan adat istiadat. Nah terus juga bisa menimbulkan kesenjangan sosial. Kan intinya gini, berpikir intelektual, berwawasan global, tetap tinggal laku lokal. Nah ini alun-alunnya atau pertengahan kampung. Nah ini kenapa lahan ini dikosongin? Jadi bila mana melaksanakan upacara adat, jadi seperti warga itu kumpul di sini. Kalau untuk lahan yang ini dari dulu sampai sekarang itu nggak bisa dijadikan untuk bikin rumah atau bikin bangunan. Jadi sengaja dikosongin. Jadi digunakan bila mana ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya umum. Nah itu dia tadi informasi tentang Kampung Naga. Jika kalian suka dengan isi vlog ini, saya minta like-nya. Tolong share juga vlog ini ke beberapa rekan kamu, agar mereka mendapatkan informasi dan ilmu dari kampung adat ini. Saya juga minta subscribe bagi kamu yang belum. Indonesia terdiri dari berbagai macam suku adat serta budaya yang beragam. Mari kita saling hormati, lestarikan budaya Indonesia untuk Indonesia satu.